Pernah nggak sih Anda disakiti dan hal pertama yang muncul di kepala itu balas? Tentu pernah ya. Itu naluri kita sebagai manusia. Nah, hari ini kita akan bahas sebuah strategi yang benar-benar melawan naluri itu. Sebuah cara yang jauh lebih kuat untuk menghadapi kejahatan, yaitu dengan kebaikan. Nah, ini dia nih, inti pertarungannya. Di satu sisi ada respons alami kita, kalau disakiti ya kita balas. Logikanya sederhana kan? Tapi di sisi lain ada sebuah panggilan untuk menempuh jalan yang lebih sulit, tapi pada akhirnya justru lebih membebaskan. Inilah dua jalan yang akan kita lihat perbedaannya. Oke, supaya kita bisa benar-benar paham, kita akan jalan bareng-bareng lewatin 6 tahap ini. Kita mulai dari naluri dasar kita, terus kita lihat sebuah perintah yang kedengarannya radikal, belajar dari teladan yang paling tinggi, mengerti strateginya, sampai nanti kita hadapi tantangan pribadi kita sendiri. Dan di akhir, kita akan lihat apa sih arti kemenangan yang sesungguhnya. Oke, kita masuk bagian pertama, naluri manusia. Yuk kita jujur sama diri sendiri. Keinginan buat balas dendam waktu kita dilukai, itu manusiawi banget kan? Rasanya wajar aja gitu. Ini tuh kayak pengaturan standar kita, reaksi otomatis yang dipicu emosi dan rasa sakit. Tapi panggilan yang lagi kita bahas hari ini tuh ngajak kita untuk naik level, melampaui sekedar naluri. Ini bukan tentang menekan amarah loh, tapi mengubah energi amarah itu jadi kekuatan yang benar-benar berbeda. Nah, sekarang kita masuk ke jantung ajarannya, sebuah perintah yang rasanya menantang semua logika dan naluri yang kita punya. Ini dia perintahnya. Kedengarannya simple, tapi melakukannya luar biasa sulit. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dengan kebaikan. Ini bukan cuma saran biasa ya. Ini tuh prinsip revolusioner yang mengubah total aturan main dalam sebuah konflik. Tapi, penting banget nih untuk dipahami. Ini bukan berarti kita menyangkal rasa sakit. Ajaran ini nggak minta kita buat pura-pura tegar. Justru sebaliknya, ajaran ini mengakui sepenuhnya kalau kejahatan itu nyata, rasa sakitnya nyata, dan ketidakadilan itu memang menyakitkan. Baru setelah itu, kita diajak untuk memilih respons yang berbeda. Jadi, jangan sampai kita salah mengartikannya sebagai kelemahan atau kepasrahan. Justru, menolak untuk membalas itu butuh kekuatan batin yang luar biasa. Ini adalah kekuatan untuk mengendalikan respons kita, bukan malah dikendalikan oleh luka kita. Itu bedanya. Selanjutnya, yuk kita lihat gimana prinsip ini diuji dalam kondisi yang paling ekstrim. Jadi ini bukan lagi sekedar teori di atas kertas, tapi sebuah praktik yang terbukti di bawah tekanan yang mungkin nggak pernah bisa kita bayangkan. Coba kita lihat teladan Kristus. Saat dicaci maki habis-habisan, ia nggak membalas dengan cacian. Saat disalibkan dalam penderitaan yang luar biasa, ia malah mengampuni orang-orang yang melakukannya. Dan bahkan saat tubuhnya sendiri dilukai, tangannya tetap berulur untuk menyembuhkan. Setiap tindakan ini adalah pilihan sadar untuk tidak meneruskan siklus kebencian. Dengan kata lain, salib menjadi bukti pamungkas bahwa kebaikan pada akhirnya punya kekuatan yang lebih besar dari kejahatan. Ini adalah kemenangan yang diraih bukan dengan membalas, karena itu hanya akan melahirkan lebih banyak kekerasan, tapi dengan menanggungnya, menyerap kejahatan itu dan menghentikannya sampai di situ. Oke, mari kita bedah lebih dalam lagi. Gimana sih cara kerjanya? Kenapa merespon dengan kebaikan itu bukan cuma pilihan moral yang baik, tapi juga sebuah langkah yang sangat strategis? Perbandingannya jelas banget. Balas dendam itu ibarat menyiram bensin ke api. Konfliknya makin panjang, dan kita jadi ikut turun ke level yang sama dengan pelaku kejahatan itu. Sebaliknya, kebaikan punya kekuatan untuk memutus rantai itu. Kebaikan bisa menyentuh hati, dan pada akhirnya benar-benar mengalahkan kejahatan itu sendiri, bukan cuma melanjutkannya. Dan yang menarik loh, ide ini ternyata bukan ide yang terisolasi. Ada pepatah Tiongkok kuno yang bunyinya senada, ide Bao Yuan, yang artinya membalas keluhan dengan kebajikan. Ini nunjukin bahwa kebijaksanaan untuk merespons dengan kebaikan adalah nilai yang universal. Kebaikan adalah senjatanya orang bijak. Nah, setelah kita paham konsep dan strateginya, sekarang saatnya kita berkaca pada diri sendiri. Gimana caranya kita bisa menerapkan ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Inilah tantangan pribadinya. Pertanyaan pertama untuk kita renungkan. Waktu rasa sakit itu datang, entah dari kata-kata pedas atau perbuatan yang gak adil, apa refleks pertama kita? Apakah pikiran kita langsung menyusun rencana balasan? Atau kita bisa ambil jeda sejenak dan memilih jalan yang berbeda? Misalnya, mendoakan mereka. Pertanyaan kedua,
Gimana kalau yang diserang itu nama baik kita? Saat gosip atau fitnah menyebar, apakah naluri kita adalah menyerang balik dengan senjata yang sama, berusaha menjatuhkan mereka juga? Atau kita memilih untuk tetap berdiri teguh pada kebenaran dan menjaga karakter kita? Dan yang terakhir, mungkin ini yang paling berat. Waktu kita merasa sangat dirugikan, saat ketidakadilan terasa begitu nyata, apa yang terjadi di dalam hati kita? Apakah kita biarkan hati kita mengeras jadi batu karena kepahitan? Atau kita berjuang sekuat tenaga untuk tetap membuka ruang bagi kasih? Lalu kenapa semua ini penting? Nah, ini kuncinya. Tujuan utama dari praktik ini tuh bukan untuk mengubah orang lain. Kalau mereka berubah itu bonus. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi hati kita sendiri, supaya nggak ikut teracuni oleh kejahatan yang kita terima. Itu yang paling penting. Kita sudah sampai di bagian akhir, di mana kita akan secara langsung menantang definisi yang umum tentang apa itu kekuatan dan apa itu kemenangan. Lihatlah, kita dihadapkan pada dua filosofi kemenangan yang benar-benar bertolak belakang. Dunia bilang, balas, biar kamu dianggap kuat. Tapi Yesus mengajarkan, ampuni, supaya kamu benar-benar menang. Ini adalah dua definisi kemenangan yang sama sekali berbeda. Jadi kesimpulannya adalah ini. Memilih kebaikan saat kita berhadapan dengan kejahatan itu bukan tanda kekalahan. Justru sebaliknya, itu adalah kemenangan yang tertinggi. Kemenangan atas naluri kita sendiri, kemenangan atas siklus kebencian. Kebaikan adalah tanda bahwa Kristus hidup di dalam kita. Jadi pertanyaan terakhir untuk Anda renungkan, kemenangan seperti apa yang sesungguhnya ingin Anda raih dalam hidup?